Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, saya Melisa Sunya Mesra dengan NIM 25181009 dari program studi ilmu ekonomi. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 12 yaitu tentang teori perdagangan internasional dan strategi pembangunan. Ini merupakan tugas mata kuliah ekonomi pembangunan yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Samsul Amar BMS dan Bapak Dr. Alphonse Satrianto SEME. Baik, untuk pertama ini saya akan membahas hubungan kompleks antara perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi. Bab ini membuka pemahaman tentang bagaimana perdagangan dapat menjadi pendorong pertumbuhan sekaligus sumber kerentanan bagi negara berkembang. Melalui kombinasi teori klasik, kritik empiris, strategi kebijakan hingga contoh kasus Asia Timur, bab ini menempatkan perdagangan sebagai elemen yang tidak pernah netral, selalu berkaitan dengan struktur domestik, pilihan kebijakan, serta dinamika global. Pada awal, Todaro menegaskan bahwa perdagangan internasional merupakan salah satu faktor paling penting dalam perjalanan pembangunan negara berkembang. Namun, dampaknya tidak selalu konsisten. Pada beberapa negara, perdagangan berhasil mendorong industrialisasi pesat, seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Cina. Sementara pada negara lain, terutama di Afrika Sub-Sahara, ketergantungannya pada komoditas primer justru menciptakan ketidakstabilan ekonomi, ketergantungan struktural, dan rentan terhadap guncangan harga global. Todaro menjelaskan bahwa banyak negara berkembang mengekspor komoditas primer seperti kopi, kakao, kapas, gula, minyak sawit, dan mineral. Harga komoditas tersebut terkenal tidak stabil, menyebabkan pendapatan ekspor fluktuatif dan memengaruhi kemampuan negara menyediakan layanan publik, mendanai impor barang modal, maupun menjaga stabilitas makroekonomi. 5 pertanyaan dasar tentang perdagangan dan pembangunan. Yang pertama, bagaimana perdagangan memengaruhi pertumbuhan ekonomi? Yang kedua, bagaimana perdagangan memenuhi distribusi pendapatan baik antar negara maupun di dalam negeri? Yang ketiga, dalam kondisi apa perdagangan membantu pencapaian tujuan pembangunan nasional? Yang keempat, apakah negara berkembang dapat menentukan pola perdagangan sendiri? Yang kelima, haruskah negara mengadopsi strategi outward looking atau inward looking atau kombinasi keduanya? Pertanyaan kelima menjadi tema besar dalam bab ini, karena kedua strategi memiliki keunggulan sekaligus kelemahannya masing-masing. Kita lihat pada tabel 12.1, itu memberikan gambaran mengenai struktur ekspor barang dari berbagai negara pada tahun 2017. Kita dapat melihat seberapa besar ketergantungan suatu negara terhadap ekspor, serta komposisi jenis barang yang mereka jual ke pasar internasional. Tabel ini menampilkan beberapa indikator utama, yaitu besar GDP, nilai ekspor barang, presentasi ekspor terhadap GDP, serta komposisi ekspor menurut jenis produk seperti makanan, bahan baku pertanian, bahan bakar, biji dan logam, serta manufaktur. Dari tabel terlihat bahwa negara-negara berkembang umumnya lebih bergantung kepada ekspor dibanding negara maju. Misalnya, negara kecil seperti Vietnam dan Malaysia memiliki rasio ekspor terhadap GDP yang sangat tinggi, yaitu Vietnam dengan 96%,
dan Malaysia 69%, bahkan melebihi negara besar seperti Jepang yang hanya 14%. Negara maju seperti Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat didominasi oleh ekspor manufaktur dengan porsi yang sangat tinggi. Sementara banyak negara berkembang masih bergantung pada komoditas primer seperti pangan, bahan bakar, atau mineral yang membuat mereka lebih rentan terhadap fluktuasi harga dunia. Selanjutnya, isu kunci dalam perdagangan internasional, ketergantungan dan ketidakstabilan. Bagian selanjutnya itu yang mengulas pentingnya ekspor bagi negara berkembang dan bagaimana ketergantungan terhadap komoditas primer menciptakan risiko besar ketika harga komoditas jatuh. Negara harus mengekspor lebih banyak hanya untuk mempertahankan pendapatan yang sama. Disinilah konsep term of trade menjadi penting. Pertama, Prebys-Singer Hypothesis. Todaro menyoroti teori terkenal yang dikemukakan oleh Prebys dan Singer menyatakan bahwa term of trade jangka panjang cenderung memburuk bagi negara pengekspor komoditas primer. Hal ini disebabkan rendahnya elastisitas permintaan terhadap barang primer, sehingga harga mereka cenderung menurun relatif terhadap barang manufaktur. Pada gambar 12.A bisa kita lihat itu memperlihatkan bagaimana negara berkembang memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional melalui mekanisme keunggulan komparatif. Pada titik A, negara berkembang memproduksi dan mengonsumsi barang. Titik ini adalah hasil keseimbangan antara kemampuan produksi domestik dan preferensi konsumsi penduduk. Produksi berpindah ke titik B. Setelah melakukan perdagangan internasional, negara berkembang tidak lagi memproduksi untuk konsumsi sendiri, tetapi berspesialisasi pada barang yang memiliki keunggulan komparatif. Titik B adalah titik produksi baru di mana negara memproduksi lebih banyak barang yang relatif murah untuk dihasilkan domestik, misalnya komoditas primer. Produksi tersebut melampaui kebutuhan konsumsi domestik sehingga sebagian dapat diekspor. Titik B menunjukkan bahwa negara berkembang bergeser menuju spesialisasi produksi sesuai keunggulan komparatifnya. Titik C itu melalui ekspor dari titik B, negara dapat menukarkan sebagian hasil produksinya untuk memperoleh barang impor yang lebih murah atau tidak efisien diproduksi di dalam negeri. BD merupakan ekspor, yaitu selisih antara jumlah barang yang diproduksi pada titik B dan jumlah yang dikonsumsi domestik pada titik C. Ini mewakili barang yang negara asing beli dari negara berkembang, sedangkan DC merupakan impor. Selisih antara kombinasi konsumsi titik C dan produksi titik B ini mewakili barang yang negara berkembang beli dari luar negeri. Bisa kita lihat itu yang digambar di bawahnya, yang gambar 12.1b itu menunjukkan bagaimana rest of world atau ROW, yaitu negara-negara maju yang kaya modal mendapatkan keuntungan dari perdagangan internasional ketika harga dunia berubah akibat interaksi dengan negara berkembang. Pada titik A, rest of world memproduksi dan mengonsumsi dua jenis barang, pertanian dan manufaktur. Domestic price ratio mereka lebih rendah dibandingkan negara berkembang. Setelah ada perdagangan, yaitu produksi berpindah ke titik B absen. Ketika perdagangan internasional dibuka, terbentuk harga dunia yang lebih rendah kemiringan dibanding harga domestik ROW. Artinya, di
Di pasar dunia, manufaktur lebih mahal, lebih menguntungkan untuk dijual, dan agrikultur lebih murah dibandingkan harga domestik ROW. Titik C. Rest of World kemudian menukarkan sebagian output manufakturnya melalui perdagangan. Mereka mengekspor manufaktur dan mengimpor barang pertanian. Mereka dapat mengonsumsi kombinasi harga pada titik C absen yang berada di luar PPF mereka pada kurva utilitas yang lebih tinggi, sehingga menunjukkan meningkatnya kesejahteraan. D absen merupakan ekspor rest of world. Ini adalah jumlah barang yang manufaktur yang kirim ke negara berkembang. D absen, C absen itu merupakan rest of world. Ini adalah jumlah barang pertanian yang mereka terima dari negara berkembang. Nilai ekspor dan impor setara pada harga internasional sehingga perdagangan seimbang. Selanjutnya, kritik terhadap teori perdagangan bebas tradisional. Todaro kemudian mengkritik asumsi-asumsi teori perdagangan bebas klasik seperti yang dikemukakan Ricardo dan Hecker Ohlin. Menurutnya, teori ini tidak sepenuhnya cocok diterapkan pada posisi negara berkembang karena alasan berikut. Yang pertama, asumsi sumber daya sepenuh dan mobilitas faktor tidak realistis. Negara berkembang tidak mengalami kondisi full employment, banyak tenaga kerja menganggur atau setengah menganggur. Yang kedua, teknologi tidak sepenuhnya bebas dan tersedia. Negara berkembang kerap terkunci dalam teknologi lama dan sulit mengakses teknologi maju. Yang ketiga, ketidaksempurnaan pasar dan skala ekonomi menimbulkan distorsi. Banyak industri modern didominasi oligopoli global, bukan pasar sempurna. Yang keempat, tidak ada pemerintah global yang maju mengoreksi ketimpangan. Di dalam negeri, pemerintah bisa mengoreksi ketimpangan regional. Dalam sistem global, hal ini tidak mungkin dilakukan. Selanjutnya, yang terakhir, yang kelima, ketidakpastian dan volatilitas pasar komoditas sangat merugikan negara berkembang. Karena itu, Todaro menyimpulkan bahwa teori perdagangan bebas klasik tidak sepenuhnya memberikan panduan yang memadai untuk strategi pembangunan negara berkembang. Selanjutnya itu strategi perdagangan tradisional. Dua strategi utama dibahas dalam bab ini, yaitu substitusi impor dan promosi ekspor. Substitusi impor yaitu setelah Perang Dunia II, banyak negara berkembang terutama di Amerika Latin, Afrika, dan Asia Selatan mengadopsi strategi substitusi impor sebagai cara membangun industri domestik. Melalui tarif tinggi, kuota impor, dan perlindungan industri infan, negara mencoba memproduksi barang-barang manufaktur yang sebelumnya diimpor. Yang kedua yaitu promosi ekspor. Berbeda dengan promosi ekspor, strategi promosi ekspor bertujuan mendorong produksi untuk pasar internasional. Negara seperti Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, dan Singapura membuktikan keberhasilan strategi ini. Ekspor manufaktur mereka melonjak pesat. Beberapa bahkan mencapai pertumbuhan ekspor tahunan lebih dari 20% selama beberapa dekade. Yang selanjutnya, pendekatan baru. Bagian ini membahas paradigma baru dalam kebijakan perdagangan, industrialisasi strategi approach. Pendekatan ini mengakui bahwa pasar mengalami kegagalan atau market failure. Yang kedua, teknologi tidak sepenuhnya dapat ditransfer melalui perdagangan. Selanjutnya, yang ketiga, negara membutuhkan intervensi
selektif untuk memulai proses industrialisasi. Pemerintah berperan penting dalam mengatasi kegagalan koordinasi, mendorong transfer teknologi, dan menciptakan lingkungan bisnis yang mendukung industri bertumbuh naik kelas. Selanjutnya, perdagangan selatan-selatan dan integrasi ekonomi regional. Todaro membahas potensi besar perdagangan South-South, yaitu perdagangan antar negara berkembang. Interaksi ekonomi dianggap sebagai cara bagi negara kecil untuk memperluas pasar domestik yang terlalu kecil, mengurangi ketergantungan pada negara maju, meningkatkan posisi tawar dalam negosiasi perdagangan global, dan membangun basis industri regional yang lebih kompetitif. Contohnya adalah ASEAN, Mercosur, dan upaya serupa di Afrika seperti melalui African Union and NIPAD. Meski memiliki potensi besar, integrasi ekonomi menghadapi hambatan seperti perbedaan politik, konflik interest nasional, ketimpangan ukuran ukuran ekonomi, dan lemahnya infrastruktur penghubung. Selanjutnya, kendala dari negara maju. Teori Todaro memberikan kritik kuat terhadap proteksionisme negara maju, terutama dalam sektor pertanian. Negara-negara industri memberikan subsidi besar bagi petani domestik, mengenakan tarif 2 kali lebih tinggi daripada impor dari negara berkembang dibandingkan negara maju, dan menerapkan normatif barir seperti standar teknis dan sanitary measure, dan melakukan praktik anti-dumping yang merugikan produsen negara berkembang. Studi kasus keberhasilan Korea Selatan dan Taiwan. Bab ini diakhiri dengan studi kasus monumental Korea Selatan dan Taiwan sebagai pioner in development sukses. Kedua negara ini menunjukkan bahwa industrialisasi yang sukses selalu melibatkan sinergi antara pemerintah dan pasar. Strategi ekspor harus disertai intervensi negara yang cerdas. Pendidikan, investasi, teknologi, dan pembangunan infrastruktur adalah fondasi pertumbuhan. Dan proteksi hanya efektif bila bersifat sementara dan berorientasi ekspor, bukan proteksi permanen untuk kepentingan politik atau elit lokal. Keberhasilan keduanya menjadi rujukan penting bagi negara berkembang lain. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin terdapat penyampaian yang kurang dapat dipahami. Saya minta maaf, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf dari saya. Saya akhiri penjelasan video ini dengan mengucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.